Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Dwi Anggreni dari kelas 12 kelas 2. Di sini saya ingin menjelaskan materi terkait gerakan non-blok. Apa itu GNB? GNB atau singkatan dari gerakan non-blok atau dalam bahasa Inggrisnya Non-Aligned Movement, NAM, merupakan sebuah gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang mempunyai anggota lebih dari 100 negara dan berupaya untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dengan cara tidak memihak siapapun atau tidak menganggap negaranya sendiri mempunyai aliansi dengan blok barat ataupun blok timur. Latar belakang gerakan non-blok. Yang pertama ada diilhami dari Konferensi Asia Afrika di Bandung pada April 1945 untuk mengembangkan solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika bangkit menentang kebiadaban bangsa Barat. Yang kedua ada terjadinya ketegangan antara blok Barat dan blok Timur sehingga mengganggu perdamaian dunia. Yang ketiga ada terjadinya perang dingin yang saling bertikai antara blok Barat dan blok Timur sehingga wujud krisis Kuba di mana Rusia membangun pangkalan peluru kendali sehingga Amerika merasa terganggu yang jelas mengancam perdamaian dunia. Selanjutnya ada sejarah berdirinya gerakan non-blok. Kata non-blok ini pertama kali dikenalkan oleh Perdana Menteri India, yaitu Jawaharlal Nehru, dalam pidatonya pada tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Di dalam pidato tersebut, Nehru menjelaskan mengenai 5 pilar yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchashil atau 5 pengendali. Prinsip ini digunakan sebagai basis gerakan non-blok. Isi dari 5 prinsip tersebut antaranya ada 1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Yang kedua ada perjanjian non-agresi. Ketiga ada tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Keempat ada kesetaraan dan keuntungan bersama. Yang kelima ada menjaga perdamaian. Gerakan non-blok sendiri bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, sebuah konferensi yang diadakan di Bandung pada tahun 1955 yang dihadiri oleh para pemimpin dari 29 negara berkembang di Asia dan Afrika. Di sana negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat dan Timur. Selanjutnya ada para pendiri gerakan non-blok. Yang pertama ada Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser. Yang kedua ada Presiden Ghana, Kwame Nkrumah. Yang ketiga ada Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru. Yang keempat ada Presiden Indonesia, yaitu Soekarno. Yang kelima ada Presiden Yugoslavia, yaitu Josip Broz Tito. Selanjutnya ada tujuan gerakan non-blok. Yang pertama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua untuk mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif. Yang ketiga ada mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. Yang keempat ada mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. Dan yang terakhir, yang kelima ada mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Indonesia pernah sebagai pelopor gerakan non-blok. Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KAA atau Konferensi Asia Afrika dan KTT Konferensi Tingkat Tinggi. Indonesia juga pernah memimpin gerakan non-blok. Negara-negara anggota gerakan non-blok. Negara anggota gerakan non-blok ada lebih dari 100, namun anggota-anggota pentingnya antaranya ada Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan Republik Rakyat Tiongkok. Yang terakhir ada pertemuan GNB. Pertemuan GNB normalnya berlangsung setiap 3 tahun sekali. Negara yang pernah menjadi tuan rumah KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok antaranya ada Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Biasanya setelah mengadakan konferensi, kepala negara atau kepala pemerintahan yang menjadi tuan rumah konferensi itu akan dijadikan sebagai ketua gerakan untuk masa jabatan 3 tahun. Yang pertama ada pertemuan di Belgrade pada tahun 1961.
dihadiri oleh 25 anggota negara, masing-masing 11 dari Asia dan Afrika, bersama dengan Yugoslavia, Kuba, dan Siprus. Kelompok ini mendedikasi dirinya untuk melawan kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme. Yang kedua ada pertemuan di Kairo tahun 1964. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 56 negara anggota, di mana anggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan untuk mendiskusikan konflik Arab-Israel dan perang India-Pakistan. Lalu ada pertemuan di Lusaka. Pertemuan ini dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang paling penting dengan gerakan tersebut membentuk sebuah organisasi permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik. Yang terakhir ada pertemuan ke-13, yaitu pertemuan di Malaysia pada tahun 2003. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait gerakan non-blok. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.